nggak ada bisa. Kalau nggak ada Tuhan di dunia, kalau di kuburan nggak ada lagi. Cuma ditanya hasilnya bertuhan atau tidak, risiko lah. Kalau nggak bertuhan disiksa sampai tiupan sangkala pertama. Nauzubillah. Berat tanggung jawabnya itu. Kalau bertuhan kejar waktu kita bernyawa. Udah keluar nyawa tak ada lagi itu. Tinggal terima siksa atau nikmat dari kuburan. Atau kuburan kita dijadikan raudhatan min riyadil jannah atau faratan min hufarin nar. Satu lubang dari lubang neraka atau satu taman daripada beberapa taman surga. Dan telah gaib segala ulum. Ilmu apa? Jadi kuburan nggak ada lagi. Ilmu fikih nggak ada, ilmu tafsir nggak ada, bahasa Arab nggak ada, nahwu nggak ada, ilmu belajar sembahyang nggak ada, semuanya nggak ada. Tinggal hasil kepada Tuhan itu yang ada di kuburan. Kalau nggak kita cari di dunia nih, apa modal awak? Bukan diajari bisa la ilaha illallah. Mana bisa di la ilaha illallah kan? Kalau yang di kuburan itu pun tak butuhannya dia. Orang yang ajar cuma baca tok dua di luar, tak ada batinnya sampai kepada mayat di kuburan. Wah, hajab lah. Kalau mau cari waktu bernyawa nih, cara menapas nih. Dan telah gaib segala ulum, ilmu-ilmu tak ada. Dan tidak memberi manfaat akan kami melainkan hasil dari segala sholat rakaat itu ada hasil. Apa hasil? Berhadap kepada Allah. Danlah kami rukuk sholat di dalam waktu sahur karena berhadap kepada Allah, bukan sholatnya. Isi dari sholat itu mana dalil? Aqimis sholat li zikri. Tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Mengingat akunya ini yang dicari orang, bukan menghandal-handalkan sholatnya. Apalah sholat kan cuma zahir, itu kan cuma tanda Islam. Kita masih kasih kesempatan. Ada ruhmu di badan, ada hatimu. Modalnya udah ada duluan ku kasih. Sewaktu kau masih zaman ruh, aku udah perkenalkan padamu alastu birabbikum. Kalian menjawab semua, iya, syahidna, kami saksikan. Engkaulah Tuhan kami. Nah, cari sekarang nih. Bersungguh-sungguhlah. Kalau bersungguh takkan dapat. Manja ada final lana dia 6 sebulana. Saya bersungguh pada kami ini, kami benar-benar kami akan tunjuki jalan kami itu. Saya berada kesungguhan. Gak ada kesungguhan gak bisa. Allah dan buat syarat. Dan tersebut dalam kabar hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya daripada amal Rasul SAW, maka katanya adalah amalnya amal Rasul itu berkekalan. Dan dalam satu riwayat adalah ia Rasul apabila mengerjakan satu amal diyakinkan dan ditetapkan amalan itu enggak berganti-ganti, sikit tapi terus sampai dapat manfaatnya. Tak perlu banyak kali amal, isinya itu. Kalau banyak dapat amal, ada waktu makin tebal, makin mantap apa ya bagus. Sikit tadi pun cari. Cuman waktu beramal tuh gimana melepaskan rasa akunya itu. Rasa akunya itu dilepaskan. Itu latihannya. Bukan perlu bermacam-macam amal ya, enggak. Rasa akunya lepas dulu. Nah, ini hadis yang masyhur. Ada sebaik-baik amal kepada Allah Ta'ala itu yaitu berkekalan. Dan jikalau sedikit sekalipun, amal itu sedikit tapi berkekalan, diamalkan itu terus menerus dia. Bukan perlu banyak, tapi dapat hasil dia. Ya, nunut
Nunut. Tahu nunut? Ada tahu juga? Ada orang Banjar tuh aja. Nunut itu terus menerus. Coba kalau tahu orang Banjar. Julak itu apa artinya? Pakcik. Julak. Oh, tahu. Banjar. Pakcik itu nenekku. Sial. Palsu nih Banjar. Hah? Banjar palsu. Julak. Nunut. Berarti harus. Ya tadi kan nunut terus Banjar. Dan kata sebagian orang yang kamil, orang yang sempurna siapa ilmunya, bahwasanya mendirikan wirid dalam waktunya tatkala diperolehnya itu lazim baginya tiap-tiap orang yang sadik, orang yang udah benar, maka apabila datang akan dia suatu arat, suatu halangan atau yang wajib atau pekerjaan nggak bisa dielakkan, maka lazim maka wajiblah dilaluinya, artinya digantinya dan ditainkan didapatinya. Ini ganti amalanku semalam dengan seumpama amal yang udah tinggalkan tuh. Misalnya dia semalam nggak baca tabarakalazi, malam ini kuda belah 2 kali. Semalam nggak baca yasin. Ya aku bikinlah 2 yasin. Ini yasin yang untuk malam ini yasin untuk semalam. Bukan soal yasinnya itu, menghayati hati macam mana dia panah di dalam membaca yasin. Sempat 2 kali kan makin mantap. Orang dulu bukan bentuk amalnya itu, isi daripada yang diamalkan itu supaya menetap, supaya terbuka hati, supaya dengan Allah itu semakin melekat dekatnya itu. Ada kepasrahan sehingga rasa akunya secara pelan-pelan lama-lama hilang. Tinggal Allahnya yang memperbuat badan kita beramal. Itu dicari. Bukan soal kira-kira amal banyaknya, bukan itu. Orang awam nggak paham. Pahala. Pahala aja. Waktu tingkat apa kayak praktik mau tadi belajar marifat kecipusan keluaran orang nang alim majlis alim tuh dari wani kalau dia parak. Wah ini nggak begitu kita ini keluar jalan kita ngobrol dia di sudut di luar. Wah, maka wajar banget tebakan tuan saya. Ganti ya. Supaya apa? Supaya jangan beradat batalnya, supaya jangan terbiasa nanti batal. Terus sambung aja dia. Karena bahwasanya malam dan siang itu berganti-ganti. Dan segala waktu sekalinya pun waktu itulah bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Sedangkan kita berada dalam satu waktu. Berarti kita tuh yang diminta dalam waktu itu macam mana kita merasakan kita ini milik Allah, kepunyaan Allah di dalam kekuasaan Allah. Cara untuk mendapatkan ini beramal tadi, wirid tadi untuk mendapatkan kita merasakan dikuasai oleh Allah. Bukan aku menguasai diriku, bukan. Bukan aku yang menguasai amalku, bukan aku yang beramal, tidak. Waktu ini bagi Allah, berarti Allah itu telah membuat aku dalam waktu ini sedang beramal, kurasakan di batinku. Allah itu memperbuat aku beramal dalam waktu yang singkat ini. Itu yang dicari orang. Tapi keluar dulu dari diri syaratnya. Kalau nggak bisa keluar, wah tak bisa lah mati. Kamu matikan diri kamu sebelum kau mati. Payah kali ya payah. Namanya pun Allah. Karena tebusannya bukan tahu nih. Kalau nggak surga neraka, tebusan. Bukan surganya, bertemu dengan Allah. Tempat pertemuan dimuliakan Allah di surga.
tempat penyiksaan, di tempat yang hina, di neraka itu tempat penyiksaan. Allah nggak lupa. Jadi wadah neraka itu artinya tempat penyiksaan. Saya ulangi lagi perkataan Imam Tajuddin, fasababul azabi wujudul hijabi. Maka sebab orang itu disiksa di neraka karena hatinya terhijab kepada Allah. Renungkan perkataan yang singkat ini. Bagaimana aku di dunia jangan aku terhijab pada Allah? Tidak, aku mati terhijab, aku bakal disiksa masuk neraka. Kalau kita perhatikan dalam hadis lagi, bahwasanya yang batinnya baik dalam keadaan kursi dari Muslim, batin yang ada Allah, aku tak peduli kata Allah, aku masukkan dia ke surga aku nengok batinnya itu dengan aku. Tak aku pandang amalnya sebelumnya cobaan pun tak peduli aku masukkan dia ke surga karena jumpa sama aku. Enggak ada handalan-handalan amal kalau di sini. Allahnya dicari. Kesempatan kita masih ada. Dikasih umur masih per minggu masih juga bernapas. Ini dicari waktu hidup. Udah mati terima balasan. Kesempatan hidup cuma sekali, tak ada dua kali. Kalau perbaiki diri di dunia, maka tiada wajah, maka tiada ada jalan bagi tertentu melainkan daripada sekira-kira barang yang ditentukan. Wah, kutentukan kau di sini, yang kau cari akunya. Kutentukan kau di waktu ini, yang kau cari akunya. Adapun amal-amal itu adalah jalan untuk memandang, untuk menyaksikan aku. Supaya terfokus latihan hatimu kepadaku, kubuatlah melalui jalan amal, jalan ibadat. Waktunya berapa? Asar. Ini sudah sedang lagi. Coba latihan lama nih. Sekian aja ya. Ini atas dulu baru nih. Ya. Ulul amdadi bihasbil istidadi. Datangnya di pertolongan Tuhan menurut kita udah siap enggak untuk menerima pertolongan Tuhan? Apa persiapan kita untuk menerima pertolongan Allah ini? Silakan datang. Halaman 73. Dalam kurung. Kesempatan masih ada, bisa berbuat. Saya ulangi lagi. Fasababul azabi wujudul hijabi. Maka sebab kita disiksa di neraka karena hati kita terhijab kepada Allah. Upayakan yang terhijab. Maka saya bilang di masjid, ada murid-murid orang hanya belajar niat aja. Sama orang sini belajar orang umit kan. Ini bapak-bapak yang belajar niat itu sampai kapanpun gak jumpa Tuhan. Kita boleh buktikan. Ini bapak tengok ini lantai ini. Ini kan ada les, ya. Ada sejadah, ada. Coba bapak tengok dengan mata kepala. Kalau mata hati kemari, mana Tuhannya? Itu menunjukkan kita belum bisa keluar. Apalagi merasa akunya, asal disentuh secampur orang, akunya timbul, sombongnya nggak tanggung. Kapan membuat Tuhan? Bukan nggak boleh belajar niat. Saya mau ngajar ini dulu baru niat. Kalau niat itu mudahnya itu. Karena banyak yang udah kita lalui, kalau niat ini sanyut di sini, Tuhannya nggak ada berdapat. Jadi pengalaman kita ngajar tuh, saya ubah sistem.
Kalau udah Allah, niat paling mudah. Oh, paling cepat dapat. Jadi kayak tawakal ini. Iya, tawakal itu. Tawakal kan di bawah kan. Marifat paling bawah tawakal. Tapi Tapi niat bawah, itu di bawah tawakal. di bawah tawakal lagi. Kalau belajar niat 1 hari aja sama awak udah bisa. 1 hari nggak lama-lama, 1 hari aja. Wah lama. Apa yang berlama-lama belajar niat? Mulai dari sistemnya, penyaluran keluarnya, nengok batin orang, nengok perjalanan hati orang kemana, ada semua. Yang penting dia udah bisa tawakal kan. Tapi tawakal mantap kalau marifat itu. Kalau cuma 1 hari udah bisa gitu. Maka saya nggak mau lama-lama. Artinya udah kita alami. Yang kayak gini udah kita alami, puas sudah mengalaminya. Lebih 40 tahun, bayangkan itu. Siang malam menekuninya. Jadi kita cari pengalaman. Gimana orang ini supaya dapat niat? Oh, kuncinya di Tuhan duluan. Udah hanya diniat takkan jumpa Tuhannya. Itu maka orang asik diniat payah kali untuk bertuhan. Ya, langsung duduk. Ini praktek untuk pas waktunya Pak Rudi. Siapa Zakaria berdatang ya? Gak ada ya? Gak ada, nggak masalah. Nanti sampaikan pikir itu ya. Ibrahimiyah tuh, Sarawat Ibrahimiyah itu. Dah mulai ya. 2 kali permintaan aja sama saya, nggak lama-lama. Permintaan pertama. Ya nggak bisa lah. Yang bisa lah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu, aku bertawakalkan diriku darimu, maka diriku lepas. Itu perjalanannya. Keluar dari diri. Keluar. Terasa terpisah dari diri. Terpisah nampak, wah, aku udah keluar dari diriku kok. Dirimu melihat, tahu, mendengar yang ada di dirimu, alam seluruhnya itu adalah hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanannya. Saya kutip kata-kata hak Allah dan diambil. Dirimu itu hak Allah untuk menunjukkan tanda ketuhanan, bukan kau punya. Jadi pulangkanlah kepada yang punya hak. Oh kalau gitu ya Allah, aku tawakallah. Aku berserah dirilah, aku pulangkan dari diriku, aku keluarlah dari diriku. Coba keluar. Terus kau udah bisa keluar, tambahkan. Di diri kita itu ada melihat, kita udah keluar. Aku sikit pun gak terpengaruh dengan mata melihat itu lagi. Kenapa? Itu sifat basar Allah. Hak Allah untuk menjadikan sifat basarnya di situ. Kalau aku ambil sikit aja, aku sekutu. Syirik. Kita buktikan langsung. Waktu melihat ini kita ikutan apa enggak? Oh masih ikutan, syirik. Kau ambil sifat Tuhan punya. Paling marah Allah tuh udah ngambil sifat Tuhannya. Tak peduli. Al-kibriya uridau. Kebesaranku itu adalah selendangku. Wal azamatu, dan kemuliaan itu adalah izari, kainku. Faman yakhla'uhuma, siapa yang mencabut min ahadima, satu aja dari keduanya, faulqihi ala nar, ku campakkan ke dia ke neraka. Tak peduli aku. Kalau dia ngambil akunya, maka jangan ikut melihat lagi. Itu kemuliaan Allah. Melihat ini kemuliaan Allah, jangan ambil. Berilmu, jangan merasa berilmu. Itu kemuliaan Allah. Maka itu kembali, matikan diri kamu sebelum kau mati. Oh badanku ini benda mati, tanah.
Biar aja Allah jadikan ilmunya pada hati diri yang udah tinggalkan. Biar aja tahu ya. Apalagi merasa beramal, habis. Kau punya kudrat ya. Maka sifat Tuhan itu yang diambil, sedikit aja punya diambil. Kalau nak Tuhan, kalau mau syirik ambillah semua. Mendengar, ulangkan. Melihat mata, aku udah keluar dari diri, aku nggak tahu menau diriku lagi, aku nggak tahu melihat mata, aku nggak tahu hati tahu, aku nggak tahu telinga mendengar, aku nggak tahu lagi roh di badan itu urusan Tuhan. Aku nggak tahu lagi badanku dulu itu udah iradah Allah mengaturnya. Nah, kata aku sekarang yang ku jaga sekarang, aku tuh betul-betul terpisah dengan diriku. Ku jaga betul itu, supaya aku jangan ambil hak Tuhan. Periksa. Ini permintaan pertama ya. Batasannya sampai di mana lah aku menyerahkan diriku ini supaya jangan terambil, supaya jangan aku sekutu. Batasnya kita merujuk pada perkataan Ibnu Arabi. Jangan kau tahu menau tentang dirimu lagi. Jangan kau lihat lagi tentang dirimu itu. Itu udah urusan Allah punya. Jangan kau tengok-tengok. Jangan kau ambil tahu lagi terhadap dirimu, berarti kau mencampuri hak Tuhan. Ini garisan yang dibuat oleh Ibnu Arabi. Buat kalau mau Tuhan. Dah, apa lagi yang kedua? Permintaan yang kedua. Alam seluruhnya itu hak Allah untuk menunjukkan wujudnya yang satu. Aku keluar dari alam, aku nggak ada di alam dunia lagi. Aku udah terpisah daripada alam, aku udah lebur, aku udah hancur, aku udah sirna, aku udah lenyap, aku udah panah. Gak ada hubungan dengan wujud alam lagi, gak ada. Tahu kok alam lagi yang kau tinggalkan tuh, enggak. Nengok alam, enggak juga. Itu di alam itu kan banyak makhluk. Dirimu pun ada di alam Tuhan. Ada langit, ada bumi, ada pohon, ada hewan, ada orang, ada kejadian, ada warna-warni, ada segala macam benda, ada segala macam sifat-sifat benda, ada segala macam segala sesuatu yang beraneka ragam. Iya biar. Itu asma Allah yang sangat banyak. Bukan aku punya itu. Aku sekarang terpisah daripada mengambil hak Allah. Kemana perjalananmu? Aku menuju pada hakikat asal asliku. Hakikat asal asliku sebelum badan ada kan aku nggak ada ya. Ya, sana aku. Macam mana aku rasa nggak tahu alam dunia. Karena aku nggak ada. Yang tahu alam dunia cuma satu Allah. Macam mana aku nggak nengok diriku, nggak nengok ruangan, nggak nengok alam dunia lagi. Yang melihat ini cuma sifat besar Allah. Macam mana aku nggak merasa berwujud lagi dalam dunia. Yang berwujud dalam dunia cuma hanya satu wujud Allah. Aku nggak ada habisin lalanya. Saya kasih tempo 3 menit dari sekarang. Tuhan mau 3 menit tinggalkan diri, tinggalkan melihat, tahu, mendengar, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam, tinggalkan seluruhnya, tinggalkan panah. Semata-mata dan nggak ada, aku balik ke pangkal asli. Pangkal asliku aku hakikatnya memang semata-mata nggak ada, selepas daripada segala yang berwujud. Dari sekarang 3 menit laksanakan itu. Saya bisa-bisa, saya enggak. Saya nggak mau ulang-ulangan. Kalau mau dia menempat di rumahnya 3 jam ke 3 jam dia juga. Merasa nggak ada dunia aja lah terus samakan. Merasa nggak ada dunia, merasa nggak ada berwujud, nggak ada hubungan dengan dia, nggak ada hubungan dengan ruangan ini, nggak ada hubungan dengan jasadnya lagi, nggak ada. Ini urusan apa semua. Tinggal 2 menit. Tunggu betul. Ya, tinggal 2 menit.
Jangan ada merasa berubah lagi dalam dunia ya. Mata nengok ruangan ya. Kau nengok ruangan, kau campuri satuan. Sikit aja kau campuri, tetap kau syirik. Tidak mana ini? Kembalikan kepada pangkal aslimu. Kau gak ada wujud apapun. Itu hakmu. Supaya kau jangan campuri ya Tuhan. Tinggal 1 menit setengah. Ya ada alam, yang ada di wujud alam ini wujud Allah. Jaga ya. Tinggal 1 menit. Saya mulai dari kaum bapak dulu ya. Siapa lulus dulu, siapa enggak sabar. Dia berusaha di rumah nanti zikir 3 jam. Dan jika itu dia mencari kepasrahan, mudah-mudahan Allah bukakan jalan. Tinggal 1/2 menit. Yang diminta nggak ada hubunganku dengan alam ini, itu permintaan. Nggak ada hubunganku dengan alam ini sedikit pun. Alam ini, ruangan ini hubungannya dengan wujud Allah. Aku nggak berani kemarin. Nggak ada. Kau kemana? Ya, nggak ada lah. Itulah tempatku aslinya. Nggak ada aku wujudku. Tinggal 1/4 menit. Kalau mau sungguhi ya. Perjalanan ini saya sudah cukup tenggang waktu lah. 3 menit itu cukup lama lagi. Habis waktu. Ya tengok dari Pak Rudi. Betulkah Pak Rudi nggak lagi dalam dunia? Yang ada di dunia Allah jahir. Mana alam bernyawa? Alam batin mana? Laisa kamitslihi syai'un. Akunya mana? Nggak ada sama sekali, udah habis. Kalau menduduki tempat akal asal asli di hakikat itu udah nggak ada. Jawabannya betul. Sebelahnya belum. Kenapa? Aku masih tahu ruangan. Bisa sekarang perbaiki? Cepat sikit. Yang tahu ruangan itu ilmu Allah, jangan ambil. Cepat sikit. Lebur balik, sirna balik, lenyap balik, panah balik. Supaya jangan kita sekutu. Kita bisa dengan alam, itu bagus. Lebur hancur, habis, sirna, lenyap, semata-mata nggak ada, balik ke pangkal. Supaya jangan ada sekutu pun. Itu bagus. Nah, coba buka ditutup. Yang 3, masih tahu juga ruangan, berarti belum. Yang 3 masih tahu ruangan. Ya Allah, aku masih tahu ruangan, berarti cukup masih ada. Kutinggalkan diriku, kutinggalkan ruangan, kutinggalkan alam sekaligus. Aku gak ada lagi di diri, gak ada lagi ruangan, gak ada lagi di alam. Aku lebur, hancur, sirna, lenyap, habis, nggak menuntut. Aku semata-mata nggak ada. Perhatikan. Mau nggak dalam dunia lagi? Iyalah. Dalam dunia itu wujud Allah berlaku di situ. Kemana? Ya habis, udah nggak ada. Belum bisa. Nampak aku juga ruangan. Apa boleh buat? Nah, ini apa boleh buat lah ya. Karena ini ilmu Allahnya. Pindah ke pikir. Periksa, periksa, betul apa enggak aku ini semata-mata enggak ada. Ya, itu otomatis. Kalau aku betul-betul enggak ada, Allah tuh berwujud dengan sendirinya. Jadi kita mencari kesalahan di diri. Allah jahir dan batin, selesai. Berikut. Tinggalkan dia, itu tinggalkan namanya. Jangan nampak lagi diri, jangan nampak lagi ruangan, jangan nampak lagi rumah, jangan nampak lagi alam. Sekaligus 1 detik perjalanan lewat dah semua. Coba Pak Jul. Nih. Ya, ke atas. Kepanasan.
Jangan lagi merasa di ruangan. Jangan nengok lagi ruangan. Biar aku pusing dia. Tarik ini, tarik di atasnya. Udah pusing ya belum? Tarik ini. Aku masih tahu ruangan. Mata hatiku nengok ruangan aja, nggak bisa hilang. Sekali lagi, ruangan bukan Allah ya. Ingat, jangan ruangan terhijab kita kepada Allah. Fasababul azabi wujudul hijabi. Maka sebab kita disiksa di akhirat karena hati kita terus terhijab kepada Allah, nggak bisa berhadap. Leburlah, terpisah dengan alam, terpisah dengan seluruhnya. Itu bagus. Baru masuk ke panah, hancur, sirna, lenyap, aku nggak menyentuh. Gak bisa juga ya. Tengok aku juga ruangan, apa boleh buat. Sebelahnya. Sekarang masih nengok ruangan, nengok diri. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam sekaligus. Bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Yang bukan Allah tuh jangan ditengok lagi oleh hati. Tinggalkan. Coba. Gitu. Sampai alam yang tinggalkan tuh nggak nampak, nggak tahu aku lagi alam itu. Aku mi'raj lah ini. Mi'raj. Ini masih nampak ruangan juga, belum selesai. Terpisah dengan alam mana? Tengok aku juga masih alam, saya tinggalkan. Pindah kau dulu. Bayangkan ya, kita mau praktek sholat nih sekarang. Sebentar lagi. Saya masih tuntun nih, masih ada kasih terluka dalam aku. Yalah, aku bersadi ketiadamu, aku keluar dari ini. Laksanakan keluar dari ini. Belajar mati. Sampai di yang kita tinggalkan itu gak nampak lagi. 1 detik perjalanan jangan nampak lagi. Kalau lama merah. Belum masih nampak. Yalah kursa diri kejadianmu, kutinggalkan diriku, kutinggalkan melihat, kutinggalkan tahu, kutinggalkan mendengar, kutinggalkan rasa dulu. Langsung buat, tinggalkan langsung. Tinggalkan dulu. Nggak bisa keluar dia, apa boleh buat, saya tinggalkan. Udah praktek, bagus ya. Coba, ya. Bisa langsung. Nggak merasa di diri, nggak merasa di ruangan, nggak merasa di alam, nggak merasa di alam dunia lagi, bisa. Nggak usah dituntut juga ya. Ya laku sadi kita mau keluar dari diri, mana keluarnya itu? Terpisahnya mana dengan diri? Nampak jelas. Itu baru betul. Terpisah dengan ruangan harus nampak jelas, tak ada hubunganku dengan ruangan lagi. Harus jelas nampak terpisahnya itu nyata. Mana? Itu betul. Baru nyeluruh. Terpisah dengan seluruh wujud alam. Aku harus nampak jelas terpisah dengan alam. Alam hak Allah bukan aku. Maka karena itu aku gak berani bertautan dengan ngambil hak Allah nih. Aku terpisah dengan alam secara menyeluruh. Lepas. Mana pemakaiannya? Nah itu panah. Panah lewatkan lagi supaya aku jangan merasa panah. Kalau panah aja belum sampai. Panah tuh lewatkan lagi supaya aku panah tuh lewat semata-mata aku gak ada. Baru nanti sampai. Baru hak Allah tuh menyatakan untuk dia sendirian. Setelah panah tuh selesai dia. Ini biar aja Allah berwujud di sini. Terus saya tengok. Saya tengok dua wujud nanti. Aku yang nengok satu, Allah yang kena tengok satu. Dua. Makin panah aja diurus. Berikutnya ya dah. Bisa udah pakai.
Bisakah dia nggak merasa lagi dalam dunia ini? Saya tuntun juga. Sebab mataku masih nengok ruangan. Nampaknya itu. Hatiku nengok ruangan, nengok mata ya. Ya Allah, aku berusaha di kirimu, aku keluar dari diri. Harus lepas. Lepaslah. Lepaslah ruangan, tak ada hubungan. Ruangan diri hubungannya dengan Allah. Sebab itu hak Allah itu menunjukkan tentang ketuhanan. Berapa dari aku sinilah. Punya Allah punya semua. Bisa. Itu betul. Bisa dengan seluruh alam, mana? Itu betul. Masuk panah. Terpisah dari panah, daripada panah, mana? Nah, langsung kan supaya semata-mata nggak ada dulu. Supaya semata-mata tidak ada wujudku lagi. Yang tahu alam dunia Allah, yang tahu ruangan ini Allah, yang tahu diriku Allah. Kau mana? Aku lebur terus ini, ku upayakan. Lebur, hancur, sirna, lenyap. Supaya sahih. Memang sebenarnya aku nggak ada rupanya. Yang ada tinggal hak Allah semuanya. Betul? Nah, kita nggak usah ada lagi sini. Tidak sah. Saya pakai mataku nengok tikar, hati masih ketikar. Nampaknya di sini. Sah. Itu sedikit aja hati kita tuh nampaknya. Hati. Ya Allah, aku berusaha di kejaranmu, aku keluar dari diri. Mana dia keluar? Saya mau nengok, nampak terpisah dengan diri itu nyata. Mana? Ini belum. Itu baru betul. Nanda ini yang paling halus. Sebagaimana aku terpisah dengan diri, begitulah juga aku terpisah dengan ruangan ini. Lepas. Berarti aku nggak ke ruangan. Itu betul. Baru penghabisan. Aku terpisah dengan seluruh wujud alam. Lepas, aku nggak ada lagi dalam dunia. Mana? Itu panah. Bagus. Oh, panah lewat aman. Aku tinggalkan lagi panah supaya aku jangan tahu panah. Panah itu ada sebab untuk mendapat kepada hakikat sebenarnya. Hakikatnya aku nggak ada, yang ada tinggal Allah. Itu akan menampakkan wujudnya dengan sendirinya tanpa dipandang-pandang. Syaratnya panah kita itu harus betul. Betulkah? Kita nggak tahu lagi tahu menahu panah. Ada tahu ruangan sedikit. Akunya itu masih ada dia. Kok mati? Aku ada dunia lah. Ya sedikit ini pun aku nggak ada lagi, dan lebur habis aku buatlah. Aku pun lepas nih. Dah, aku pun lebur, hancur, sirna, lenyap. Aku jangan merasa wujud lagi. Kuat. Aku semata-mata nggak ada. Alhamdulillah, pegangi sebelahnya. Ya gitu ringan deh ya. Ya Allah, bisa sih kejaran aku terus keluar dari diri. Keluar, tinggalkan diri itu. Sehingga diri nggak nampak. Melihat, tahu, mendengar, nggak ikutan lagi. Ruangan tikar ya, di ruangan ini nggak nampak, tinggalkan habis. Tapi saya dengan alam langsung ke yang batin dari kami. Terasa aku nggak dari di alam. Itu betul, itu panah. Aku panah, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap, aku semata-mata nggak ada wujudku. Mana?
Nah, alam biarkan kita pada alam. Sebelahnya ikut belum Rawani. Sebelahnya hijau. Yalah aku bersah di kendaraanmu, aku keluar dari diri, keluar, tinggalkan diri, belajar mati. Jangan sempat tak tahu Tuhan, habis disiksa di kuburan. Coba Tuhanmu, nggak ada Tuhan, habis kena kemplang. Kamu tanggung kehidupan sangkala pertama. Lebur, hancur, sirna, lenyap. Biarlah aku serahkan diriku ke dirimu, aku keluar dari diri, keluar. Keluar, ini enggak keluar belum. Keluar belajar mati. Enggak bergerak pun sih. Ya Allah, aku bersah di kiramu, aku keluar diriku lah. Tak punya aku sudah tawakal. Jalankan ya Allah aku pada tingkat untuk dapat mencapai tawakal dengan benar. Lepas tawakal mana? Ya nggak keluar. Kalau bisa jangan sampai mati ya. Ditarik oleh malaikat sakit yang nggak tahu itu macam kami di kulit itu. Wah ini bocah bandel nggak tanggung itu. Copot aja gitu. Sakit itu. Sebelahnya. Tinggalkan diri. Ya Allah bersah di kendaramu, aku keluar dari diri, keluar. Keluar, lepas saja diri. Sekali lagi ya. Ya Allah, aku bertawakal menyerahkan di kendaramu perjalanannya. Aku keluar dari diri, aku lepas diriku ini. Keluarlah, tinggalkan diri itu. Biar diri kita itu diambil alih oleh Allah. Mana dia? Belum juga ya, apa yang buat. Sekarang di surat. Ini sejarahnya Rudi. Ini. Maaf. Mana terus ya Rudi ya. Jangan punya wujud lagi. Jangan ada wujud lagi di dunia. Saya mau nengok dulu. Sebelum takbir saya mau nengok dulu. Ada apa nggak wujud di dalam dunia lagi ya? Ya bagus dulu. Silakan. Jangan wujud awal lagi ya. Wujud Allah yang ada dalam dunia ini cuma. Siap-siap yang lain. Memang aku depan, aku nggak ada wujudku lagi dalam dunia. Aku jumpa Tuhanku lewat sholat ini. Seakan-akan sholat ini jalur, jalan. Namanya Ainut Thariq namanya. Artinya badan jalan. Kalau berhadap pada Allah itu hakku, ya hakikatu hakik tarik namanya. Ya, istilah-istilah itu pegang. Gimana ini? Wah, aku gak dalam dunia kok. Silakan. Yang ada cuma Allah, aku tengok di batinku. Ya udah, alhamdulillah. Dari tadi gak hilang dia ya. Sikit aja aku terpandang, aku tikar, hilang Tuhannya. Jaga. Jangan putus asa. Seakan-akan Allah bilang, kau nyawa masih ada di badanmu, masih diberikan kesempatan untuk cari jalannya. Tinggalkan dunia. Bagus. Berikut. Batinku menengok diriku, periksa. Iya. Tinggalkan. Enggak tertengok lagi oleh batin awak dia awak. Itu baru betul. Tak aku tengok lagi ruangan oleh batinku. Mana perjalanannya? Itu sudah terkeluar, bagus. Tapi saya dengan wujud alam mana?
Alam hak Allah, aku nggak boleh ngambil lah. Mana dia? Itu udah panah lewatkan lagi supaya aku semata-mata nggak ada wujudku. Saya bilang dulu ya, mataku nengok sajadah, hatiku turun ke sajadah. No, mataku sajadah, hatiku sajadah. Kenapa? Saya belum siap betul, kau udah jalan duluan. Kalau nanti saya bilang silakan, berarti sudah mantap. Nah, kalau Jawa nangkin ini lalu saya. Saya masih menuntunmu. Kau gak sabar. Ya udah, kebetulan lah. Saya menuntunmu. Belum siap tadi. Maksudnya lebih panah, baru kau silakan jalan. Kalau saya bilangkan silakan, baru kau jalan. Berarti masih kemantapan. Tapi udah sholat bukan ya, udahlah kebetulan. Pikirin. Jadi saya minta gini. Saya udah berulang-ulang ini istilah sampai ini. Allah batin, jahir alam. Maka Allah katakan huwaz zahiru wal batin. Di alam itu bukan alam jahir, tapi hak Allah untuk menampakkan ketuhanannya pada alam jahir. Akunya di antara itu tidak bisa. Ada apa nggak akunya lagi? Perantara antara Allah dan jahir dan batinnya. Ada apa nggak akunya lagi? Saya mau meriksa betul. Nggak ada, tinggal Allah aja sendirian. Itu baru sahih. Silakan. Jadi cerita panah itu selesai. Baru kita tahu panah rupanya selesai. Nah, baru nampak. Oh, panah itu perjalanan. Jangan terhenti di panah. Siapa berhenti di panah gak sampai. Kalau nanti saya bilang silakan baru. Sebelum saya bilangkan silakan, berarti masih ada pimpinan. Tidak bertuhan awak di sisa kuburan. Ajul. Macam mana mataku lewat diri, nengok ruangan, nengok tikar, hatiku sikit pun nggak nengok diri, nggak nengok tikar, nggak nengok ruangan, nggak nengok warnanya. Silakan. Jangan silakan apa? Tinggalkan dulu. Bukan silakan tuh maju ke depannya. Jauh jalan dulu. Tak ada dekatan dulu. Tinggalkan dulu, habiskan dulu. Saya ulangi lagi. Ini mataku nengok diri, nengok tikar, nengok ruangan, hatiku masih nengok diri, nengok tikar, nengok warna, nengok ruangan. Kalau ditanya lah, kalau mati awak kemari, Tuhannya mana? Pas ini mati, mana Tuhan? Ini para ambiya, pemuka atau tanggung takut. Yang paling ditakuti para nabi itu, hatinya terputus dengan Tuhan. Kenapa kita tenang-tenang aja? Mau kemana gak pulang? Perhatikan. Allah ada bilang, wa ilallahi turja'ul umur. Dan pada kebahagiaan segala urusan. Ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kembali kamu. Allah nggak pulang-pulang di dunia, di benda, di warna. Kapan pulangnya? Sekali lagi saya tuntut. Mudah-mudahan ini jadi cemeti ya di rumah. Aku sebelum mati jangan tempat nggak pulang dulu lah. Irji rabbika, tak dapat aku jalannya itu. Belalang kau ada Tuhan. Radiatan dan keadaan terida. Ya Allah, aku berserah diri ke hadirat-Mu, aku keluar dari diri, keluar, aku belajar mati. Nampak aja satu terpisah, nampak terpisahnya itu. Itu mulai terpisahnya itu sampai nggak nampak lagi diri. Jangan tahu lagi diri yang udah kita tinggalkan itu.
Bisa lepas, bisa sampai nggak tahu, bisa. Nah, kan nggak bisa lepas ya kan. Nah, tetap juga hati ke diri, ke ruangan, ke tingkat. Gimana sih bilang orang ini ilmu Allah? Ya terserah Pak Jur, mau dulu atau masalah terserah. Yang berikut, coba sendirian sampai di mana nanti saya tunjukin. Sekarang mataku nengok diri, nengok ruangan, nengok tikar, hatiku masih nengok diri, masih nengok ruangan, masih tikar. Berjalan ke awamirat menuju Allah. Sekarang ini jawabannya belum. Coba tinggalkan baca mirat. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Coba buktikan. Gak bisa ya, saya tuntun supaya kita tahu bertuhan tuh mahalnya itu nggak tanggung-tanggung. Sebab tebusannya neraka ini. Tebusannya ini neraka. Bukan enak-enak kita menebus neraka itu. Tuhannya cari dulu. Kalau pikir dengan amal, nggak laku. Nggak ada. Kalau udah masuk dalam Tuhan, berarti dia menerima rahmat. Itu aku sayang kepadamu, karena sayang itulah kau nggak aku siksa. Bagaimana tanda sayangku? Faiza ahbabtu kuntu sami'aul ladzi yasma'u bih. Diskusi. Apabila aku sudah menyayangi hamba itu, niscaya aku jadikan penglihatnya itu penglihatku. Terbuka hijab. Enggak aku biarkan dia penglihatnya itu. Aku punya itu. Wabas mendengarnya itu mendengarku. Wabasarahu ladzi yubsir bih. Dan aku jadi penglihatnya yang digunakan mata melihat. Itu aku punya. Bukan hijab. Itu aku sayang sama hamba, karena aku gak mau nyiksanya di neraka. Ini bukan hanya sekedar kaji pulang, kerja pulang. Tebusannya neraka ini. Kuburan, man rabbuka, tebusannya kuburan. Maka saya apakan betul-betul supaya jadi cemeti, harus hati-hati hidup nih. Bukan hidup ini asal makan, mangan ngising itu, enggak. Ya Allah, aku berserah di kedaramu, aku keluar dari. Pastikan kita sudah terpisah dengan diri. Mana? Nampak diri itu terpisah? Mana? Sehingga diri itu yang sudah kita pisahkan juga nampak lagi di hati. Mana? Ini baru betul. Jangan menengok lagi ya. Jaga ini anugerah Tuhan. Kututup hatimu nengok dirimu. Itu anugerah mahal supaya hatimu bisa nengok aku. Sebab di hatimu itu, di dirimu itu nafsu. Berarti sudah kututup supaya kau jangan dikalahkan oleh nafsu diri. Aku jagamu. Kutinggalkan melihat, tahu, mendengar yang ada pada jasad. Aku ikut-ikutan supaya aku jangan syirik. Kita buktikan. Ikutkah kita mata melihat? Bisa lepas? Bagus. Ikutkah aku masih ikut tahu? Sekarang tahu aja masih aku ikut. Aku tahu ini tikar, berarti aku ambil ilmu Allah tuh masih ada sekutu. Lepaskan rasa tahu itu. Gitu baru nampak aja. Saya bilang sedikit aja salah kita itu Allah kasih tahu bahwasanya kita tuh masih syirik. Tinggalkan menyeluruh. Aku terpisah dari diri, terpisah daripada melihat, tahu, mendengar, dan rasa berdiri. Terpisah. Itu bagus. Satu lagi yang agak berat. Mana? Tapi mudah. Aku terpisah dengan sekalian berwujud alam. Pisahkan dari wujud alam. Bisa? Aku gak merasa dalam dunia lagi lah. Itu bagus. Alam dunia diatur Allah. Di dalam badan dunia, alam dunia itu ada badanku jadi diatur Allah.
Aku udah bisa dengan alam, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap, aku nggak ada wujudku lagi. Sekarang aku udah semata-mata udah nggak ada. Mana prakteknya, pelaksanaannya mana? Aku nggak ada lagi dalam dunia. Alhamdulillah, nanti Allah akan nampakkan semakin terang ya, silakan. Kau ngatur alam ya Allah, ngatur badanku berjalan, ngatur sholat, aku nggak tahu menau, aku yang kujaga, macam mana lah aku jangan punya wujud. Itu yang kujaga, jangan sempat aku punya wujud. Syirik aku nanti. Kaji ilmu lain itu hanya pengantar, pendukung, pemberi paham. Ini marifat ini kaji terakhir. Dan disepelekan. Bagus. Ya mudah-mudahan ibu-ibu bagus semua lah ya. Ini bagus. Coba terpisah dengan seluruh alam, mana dia, supaya nyata kita nggak mengambil hak Allah. Allah itu hak Allah, kita nggak ngambil lagi. Mana dia, lepas habis. Bisakah? Ya bagus. Jangan ikutan ya. Silakan. Kau ngatur alam ya Allah, kau ngatur badanku berjalan, kau ngatur badanku sholat. Aku nggak tahu lah. Aku yang nggak ada, aku yang menjaga nggak ada. Soal badanku sholat urusan. Jangan sempat aku merasa aku sholat, menyekutukan. Orang masih berasa beramal, dia sekutu. Dia merasa beramal, sekutu. Al-amalul mustaraku la yaqbiluhu. La yaqbaluhu. Yaqbilu berhadap. Amal yang ada syirik tidak diterima Tuhan, amal itu. Wal mustariku, wa qalbul mustariku la yaqbiluhu. Hati yang syirik tidak dapat berhadapan dengan baru. Bagus. Cari macam saja perasaan. Kalau Allah mau bukakan mudah. Mana berlama-lama, 1 detik nih. Jangan merasa dalam dunia, di ruangan dalam dunia lagi. Ini udah pakaian akhir. Itu panah, habiskan panah lagi, jangan tahu panah. Panah itu selesaikan. Panah itu hanya perjalanan untuk menjumpai Tuhan. Supaya aku nggak ada untuk nggak ada. Setelah aku tak ada, baru Allah menyatakan wujudnya pada alam, pada ruangan, pada diri. Silakan, udah bagus. Jangan ada selain dari ini lagi, mengganggu hati nanti. Saya teringat pepatah Arab. Dinul mar'i ala dini sahibihi. Agama seseorang itu bertautan erat dengan agama siapa kawannya. Kalau berkawan dengan orang fasik, dia jadi orang fasik. Kalau orang mukmin, dia jadi mukmin. Terus kalau masih tahu aku ruangan, hidupku sih ada. Jadi aku masih sekutu. Wujud luka zaman lagi asalau. Wujudmu merupakan suatu dosa yang tidak dapat dikiaskan dengan dosa lainnya. Dosa apa? Syirik. Kalau gitu, bisa dengan alam lah secara menyeluruh, langsung. Bisa dengan alam mana? Habis, lemburnya, hancurnya, sirnanya, lenyapkan. Selesaikan, aku nggak tahu lagi panah. Jangan tahu lagi panah, kau tahu panah belum? Gitu.
Aku perasaan semata-mata lebur nggak ada itu yang kuhayati betul-betul di batin. Supaya aku sahih nyata betul aku punya magnet yang nggak ada rupanya itu. Betul. Ini kok ada wujud? Ini wujud Allah dari sini bukan urusan kita. Gitu pakainya nanti. Ya, aku di mana bisa ada apa enggak? Enggak ada lagi. Silakan. Enggak tahu aku sholat urusan Allah. Aku jaga macam mana? Aku enggak punya wujud. Bapak baru sampai? Ya. Mari. Ya. Ikuti perjalanan ya. Siap ini baru bisa. Berapa orang? 3 orang. Ada, udah dapat itu. Kalau udah sering-sering ikut dapat. Sini dulu ya. Enggak apa-apa, sini. Nanti pindahkan ke kemari ya. Pindahkan ke depan. Saya mau kalian ini sungguhi betul. Ini datang begini. Bapak tuh cari jenang. Beri semua. Sama dengan semua. Cobalah saking jengkalnya kemana dikejarnya. Tanya tidak dapat, asal mau. Ikuti perjalanan ya, yang saya tuntun sama orang ya. Mataku masih melihat ruangan, hatiku masih nengok ruangan, nengok sajadah, nengok tika, nengok warnanya. Oh, kalau gitu ini bukan Tuhan. Kalau gitu ku tinggalkanlah. Aku nggak mau nengok yang bukan Tuhan. Aku nggak mau nengok benda. Ya Allah, aku bersah di kejaranmu, aku keluar dari diri. Lepas diri langsung. Terpisah dengan diri langsung. Terpisah dengan mata melihat langsung. Terpisah dengan hati tahu langsung. Terpisah dengan telinga mendengar langsung. Terpisah dengan rasa berdiri langsung. Langsung terpisah dengan ruangan ini. Jangan rasa ruangan lagi. Terpisah dengan alam semesta ini, alam seluruhnya. Aku ada dalam dunia. Alhamdulillah dia terpisah sama aku. Tengok di mata hati. Masih ada tautan dengan alam dunia apa enggak? Gitu kan betul. Ya tautan. Alam dunia itu hak Allah untuk menunjukkan wujudnya. Jadi ambil. Itu nanti. Aku mana lagi? Penghabisan. Penghabisan. Lebur habis, hancur, sirna, lenyap. Supaya kita semata-mata enggak penuh. Laksanakan pelaksanaan kepanaan ini kan. Semata-mata enggak ada yang mana. Terpisah dengan yang ada di mana. Gak tahu menahu dengan yang ada di mana. Karena kita gak punya wujud. Bagus, silakan. Jangan tahu lagi bareng sholat. Aku gak tahu alam dunia lah. Aku gak tahu badanku sholat lah. Aku nggak tahu melihat mendengar. Kenapa? Itu hak Allah ada di situ. Nggak berani aku. Sedikit aja aku campurnya aku tetap syirik. Oh campur ya Tuhan ya. Maka dosa yang tak terampuni Tuhan syirik. Kalau dosa kesalahan bikin dosa bisa. Kalau dosa yang satu ini nggak bisa. Tidak ada kias lagi. Zambun la kiasa lahu. Suatu dosa yang tidak dapat dikiaskan pada dosa manapun. Dosa tingkat peringkat nomor 1. Jangan masuk sini. Siapa halaman 57. Siapa yang gila makam, kok suka kepada makam, dia hamba makam. Halaman 7. Makam khalifah, makam ayah, makam tahlil, suka ke situ, dia hamba makam. Saya kan buka halaman ini. Hamba Allah cari, jangan hamba makam.
waktu itu sama-sama ibadah Allah. Wah, aku nggak main alam lah. Tinggalkan. Saya dulu bukan lama-lama berat itu saya petik juga. Wah, udah panah. Tinggalkan panah lagi. Soal kita pada nggak ada. Habis, ya kan? Mana lama-lama. Apalagi kontan, dia udah panah terus. Ayo lama-lama. Kenapa? Ada hoyong-hoyong. Ah? Rasa nggak mau berdiri duduk. Hah? Nggak mampu? Kok nggak mampu tuh selasa? Tumbang berajin lagi. Maka meninggalkan alam berat. Kak di alam dunia ya Pak. Datang berat hitam sedikit. Wah bisa berjaya. Allah Ta'ala ya. Coba tinggalkan pembelaan diri. Tinggalkan melihat, tahu, mendengar. Tinggalkan ruangan ini oleh mata. Tinggalkan. Ini masih nengok tikar, tengok ruangan. Ya Allah, aku serahkan diri kepadamu, tinggalkan dia, tinggalkan melihat, tahu, mendengar dirinya itu. Tinggalkan aku melihat mata, melihat tikar, melihat warna, tinggalkan. Aku nggak mau nengok dunia itu benda itu bukan Tuhan. Habis hidupku nanti sampai mati nggak berharap pada Tuhan, hasil nengok benda aja kerjanya. Ya Allah, aku sadar kepadamu, aku terpisah dengan diriku. Mana? Ini baru belajar. Mataku nengok tikar, hatiku ketikar. Mata melihat habang, hatiku habang. Mana tuh? Hah? Kasih praktik lagi. Lawas. Oh, mak ya. Ngapa lagi ini ya? Sekali lah. Enggak rezekinya dalam dunia, ya udahlah, kemana kita bilang. Memang ada bagi Allah itu beberapa hamba tidak kulayakkan katanya untuk mendapat ma'rifat, hanya terhenti di syariat saja. Ada halaman berapa tuh saya ingat. Tidak layak untuknya aku berikan ma'rifat di dunia. Dia hanya di syariat atau aja. Amun syariat aja ditimbang sama Allah. Amun dapat kebagusan banyak, alhamdulillah lewat. Kalau tekor dia, suruh niti dulu. Kau mau ke surga, mau, ini jalannya. Niti lah. Ya karena banyak nggak bagus lagi. Baru nggak separuh jalan yang belum. Api madang di bawah. Ya Allah, bersah di kejaranmu. Kutinggalkan diriku. Keluar dari sini. Kata kawan, udahlah duduk aja lah. Nggak tahu sekali dua lagi, duduk aja lah. Tak bisa. Dulu aja. Bermana? Wani? Orang wani? Oh, iya yuk, pikir siapa tuh? Nggak nengok orang bilang. Coba yuk. Diriku bukan Allah, tikar bukan Allah, merah bukan Allah, lantai bukan Allah, dunia bukan Allah. Kau tinggalkan satu detik, segala yang bukan Allah terpisah dengan hatimu. Wah, mana dia? Kau mirap. Itu udah panah. Yuk.
Panah namanya itu. Kau kenal itu ya. Panah itu mendapatkan hakikat. Mana? Semata-mata nggak ada begitu lagi. Dari cuma 2 langkah deh ya. Silakan. Orang kalau di kitab dunia itu 1 langkah orang mukmin, awal 2 langkah jadi lah. Aku nggak tahu sholat. Kalau aku sholat wujudku balik timbul. Aku nggak merasa aku sholat. Kalau aku merasa sholat berarti wujudku balik timbul. Berwujud lagi aku. Ini belajar bertuhan. Ya Allah, aku berserah di kepadamu, alhamdulillah. Aku keluar dari diri, berpisah dengan diri. Mana? Betul kayak dari pisah? Belum. Ada lagi. Ini sering juga. Sering. Hah? Sering. Saya di situ terus sebenarnya. Oke ya, ya. Langsung ya. Pasrah habis. Ya Allah, berusaha di kepadamu, langsung aku keluar dari ini. Sampai di 23 kan cuma nampak. Mana dia? Pegang nih hotel nih. Supaya kita tahu. Oh, yang kayak gini nggak berada pada diri. Yang kayak gini di sini. Di diri itu ada melihat nggak ikut. Di diri itu ada tahu nggak ikut. Di diri itu ada mendengar nggak ikut. Di diri itu ada berdiri nggak ikut. Ya, masuk kepada yang kedua. Ini 2 kali permintaan. Kutinggalkan alam, ruangan ini semua. Supaya jangan aku merasa di alam dunia ini lagi. Lepas. Terpisah dengan alam dunia. Dunia bukan Allah, alam bukan Allah. Kau kenal itu panah namanya. Merasa aku gak ada hubungan dengan alam dunia. Aku lebur, hancur, dia halus perjalanannya. Ini menunjukkan, menunggu kepada semata-mata nggak ada. Aku lebur hancur, aku mencari semata-mata nggak ada wujudku lagi. Cari, alami betul-betul, supaya kita tahu hakikat semata-mata itu tidak ada. Nah, kan habis ya kan? Siapa yang ada pada alam? Wujud Allah. Wujud Allah pada alam, wujud Allah pada ruangan, wujud Allah pada diri kita. Melihat, tahu, mendengar sifat Allah. Silakan. Oh, Allah ngatur alam lah. Allah ngatur berdiriku lah. Kau mau jadi apa? Aku jadi hamba Allah. Nah, gitu. Jaga aja nggak adanya itu. Jaga terus semata-mata nggak ada. Bukan sholatnya, bukan alamnya, bukan dirikunya. Kan. Kalau Tuhan. Sebab semua itu alam ditinggalkan, diri kita tinggalkan. Amal nggak ada lagi di dunia. Di akhirat, di dunia cuma ada. Di kuburan nggak ada amal. Tadi udah diceritakan tadi kan. Berapa waktu lagi? Lama. Berapa waktu? Berapa menit? Hah? Berapa? Tadi awak takut ketinggalan, mana tahu ya ada payah kali dilatih, ternyata enggak ya. Mana? Wah.
Tanjung Beringin. Dari sini dulu ya. Siap-siap ya. Coba nih ngobatinnya. Ini aku masih di diri. Bisa tinggalkan diri itu. Tapi nggak nampak diri bisa. Bagus. Nggak nampak ruangan ini bisa. Nggak ada hubungan lagi, terpisah lagi dengan alam habis semua bisa. Itu bagus. Aku panah lebur hancur sirna lenyap bisa. Sampaikan aku semata-mata nggak ada lagi itu lagi. Aku ada niat cuma di Allah. Coba berdiri dulu, saya mau tengok ke saya. Berdiri dulu, jangan jalan dulu ya. Saya cek dulu, betul apa enggak ini memang dia udah semata-mata nggak ada wujudnya lagi. Silakan. Nah, aku nggak tahu lah berjalan, aku nggak tahu lah bersolat. Itu urusan Allah. Aku yang menjaga, aku nggak ada wujud. Itu yang dijaga, itu hakku. Bukan sholat. Sholat anugerah Tuhan kepada badan. Aku yang kujaga nggak ada wujudku itu. Itu hakku yang harus kutunaikan supaya aku jangan sekutu. Yang berikut ya, siap-siap di belakang, saya turun, bangun. Baik sini, saya tuntun dulu. Sini ya langsung. Tunggu ya, nyentak dulu. Coba sendiri sampai di mana meninggalkan diri, meninggalkan alam dunia, meninggalkan melihat, meninggalkan tahu, meninggalkan ruangan, meninggalkan segala sesuatu. Saya mau tengok batin ini. Ada di mana dia terpisah dengan yang bukan Allah. Saya mau tengok. Ini tahu makamnya. Ini namanya panah lebur hancur sirna lenyap. Hayati itu. Aku lenyap, aku lebur, aku hancur, aku sirna. Aku semata-mata nggak ada wujudku. Habisnya penghabisan kali. Penghabisan kali. Aku semata-mata udah nggak ada wujudku lagi. Udah habis dia. Segala wujudnya udah aku kembalikan dalam wujud Allah. Betulkah? Alhamdulillah, silakan. Itu kalau udah bisa sendiri, saya mau nengok hasilnya aja sampai gimana perjalanannya. Tinggal menyempurnakan aja lagi. Tak perlu dari awal-awal, ngapain? Masuk kita kan sholat di rumah, apa harus ada dituntun? Kan enggak. Kebiasaan kita itulah. Begitu cepat udah bisa panah. Alhamdulillah, Hayati itu cari yang macam dia. Bapaknya? Hah? Ini dari asalnya dari Kristen. Nah, kalau itu cepat dia yakin, alhamdulillah. Kesungguhannya itu. Kalah orang Islam lama. Ayo. Ya Allah, berusaha dikit ada mau ketinggalan diri. Enggak nampak diri lagi. Jangan masih nampak lagi. Itu betul. Jangan nampak lagi ruangan ini. Wah. Itu betul. Jangan nampak alam dunia ini lagi, terpisah dari alam dunia secara menyeluruh. Mana?
Semata-mata nggak ada mana. Jangan tahu lagi ruangan atau alam mana. Lebur hancur sinalnya, aku nggak punya wujud mana. Aku semata-mata nggak ada mana. Nah, terpisah dengannya ada dia. Kalau udah aku semata-mata nggak ada, dia terpisah dengan segala yang ada ini. Yang ada ini kejadian adalah jangan diambil, jangan ditengok, jangan ada hubungan. Dah, alang atur badanku, silakan. Yang ku jaga nggak ada akunya, supaya jangan salah. Jaga nggak ada akunya itu, supaya akunya nggak ada tuh betul. Ini apa sih kemarin? Hah? Iyalah. Ada yang nggak panas manfaatkan pengajian. Itu apa? Kok ngaji aja kok. Udah berkat nanti tuh. Dari tadi sebenarnya mau ada orang meninggal aja dulu. Wah, itulah. Alhamdulillah. Ya, tanggung pun baca tanggung ya. Tunggu sebentar lah ya. Apa? Cakap sebentar ya. Aku udah kecapean juga. Coba. Ini Pak, ini ada yang mau dibicarakan. Nah, apa sih? Ini yang coba. Oh, ini dipegang, berarti melihat. Ya. Biar amanahnya sampai. Ah, ya. Ini dari apa? Ini yang oh, untuk teman bikin aja ini dari dibuat itu sering tanda. Itunya. Takut sama kan? Pardi. Iya iya. Rene. Udah dikirimnya juga ada. Ini kan bagian dari itu bisa pegang. Iya. Nah, saya kembalikan kepada udara kan. Sudah dikumpulkan dulu. Nah, ini dari adik saya itu Sarifah 1 juta. Ini berapanya? 20 ya. Itu aja kan. Ini 21 lah ya. Sama itu 4 Rudi. Ini bulan 1. oh iya. Ini kumpul dulu atau operasi. Ya cukup baru misalnya. Ya boleh. Ini satu ada aja ya ini Kalau sekarang. bisa ya, kalau ada rezeki kita kolban kan memang. Iya. Itu mudah besar ini dulu. Nah, ya. Nanti kalau tinggal di sini kita tambahin. Itu maksudnya. Ya kan? Kurang sedikit mau. Iya. Bagaimana kalau kurang rezeki lagi? Berapa itu? Kata apa di situ aja? Pak Rudi ini ya loh. Ya dari sini. Sama ketua dulu. Oh, aduh nih, ini masih ingat. Nah, Itu yang 10 udah ada duitnya. udah. Ah, jadi orang tuh mau cari 30 lagi. Bisa pikir nanti itu. Oh, udah nggak apa-apa. Sekaligus saya nanti ya. Iya, iya. Oh, iya. udah. Karena niatnya kan bersama bapak kan.
Iya ya. Belum waktu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Berapa menit? Kurang lebih lah. Hah? Kurang lebih lagi. Ya dah. 5 menit lagi ya. Sabar ya. Ini ke kiri apanya udah? Udah. Rekamannya ada.